Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asim. Tadi Dari mana? dari ini main-main muter-muter di depan sini Pak, Simpang 5. Wah, cari tahu gimbal. Nyantai-nyantai aja. Terus tadi wah kita mampir ke gedung Berlian enak iki. Ya, ini kan ruangannya bebas. Siapa saja boleh ke sini, mau ngobrol, mau serius, mau bercanda. Tapi ini Pak Adi lagi santai ya Pak? Santai, ini sambil nunggu rapat paripurna nanti. Ya kita biar tidak telat kan, mangkat rotok gasik. Oh, udah duluan ya. Nunggunya di sini. Mangkat rotok gasik sambil baca-baca sambil ketemu dengan beberapa orang. Ini sih Pak, mau tanya-tanya. Kemarin kan saya jalan, kemarin sempat nggak bisa ke Simpang 5 itu Pak. Oh iya. Hari apa ya? Tanggal 30? Banjirnya itu katanya sampai perut apa sampai dada gitu lah. Ini kok masa iya di ibaratnya titiknya Jawa Tengah itu kok bisa banjir gitu loh Pak. Nah ini kok bisa, itu pertanyaan masyarakat juga. Kok Simpang 5 ya udah dikali gitu Pak. Iya ini kalau beralasan gitu. Kalau pakai alasan memang curah hujannya sangat tinggi kemarin. Memang BMKG juga sudah mengarahkan untuk tidak keluar rumah karena memang cuaca ekstrim, ada perubahan. Ini sebenarnya tidak lepas dari global warming kalau perubahan pemanasan global ya di mana-mana itu emisi karbon. Cuman sebenarnya kan curah hujan tinggi terus cuaca ekstrim itu kan tidak cuma sekali ini. Dulu kan dulu juga pernah. Tapi ini kayaknya ini yang paling parah itu loh. Paling parah banjirnya. Iya. Bukan paling parah curah hujannya. Oh, iya, paling parah banjirnya. Paling parah banjirnya. Jadi kalau di Jawa Tengah ini kan sebenarnya ada 39 sungai yang hari ini sebenarnya sudah perlu ada penanganan khusus. Nanti kalau banjir itu kan namanya sistem DAS, daerah aliran sungai. Jadi tidak hanya badan sungainya saja. Kan saat ini kan perhatiannya itu kan banjir kanal timur udah bagus, banjir kanal barat udah bagus itu. Tetapi sistem dasnya itu kan ada drainasenya, ada tutupan lahannya, ada daerah reservasinya untuk kemudian penyerapan dan lain sebagainya itu kan harus ada. Nah, itu ada 39 yang perlu dianggap rusak gitu. Dianggap rusak. Nah, tapi simpulnya ada di Kota Pekalongan, ada di Kota Semarang, ada di Kabupaten Demak, ada di Jepara dan Kudus. Oh itu makanya kemarin kereta nggak bisa jalan, makanya karena kerendam semua itu ya. Soalnya Jawa Tengah ini secara umum Jawa itu kan jumplang itu enggak? Miring ke utara. Oh ke utara malah, berarti ke Pantura. Kenapa? Hampir seluruh pembangunan ada di Pantura, fasilitas umum ada di Pantura. Itu ngefek Pak ke stabilitas pulau itu? Karena kalau pembangunannya di utara terus, itu kan ngambil air dalam tanahnya juga di utara. Jadi bolong bawahnya menyebabkan settlement, penurunan muka tanah juga terus kemudian selain kemudian ini sistem drainase, pembuangan dan sebagainya di situ. Nah, di Semarang kemarin itu kan sebenarnya ada 2 program pemerintah pusat yang ada di Kota Semarang yang harusnya bisa menyelesaikan banjir. Yang pertama itu namanya Tol Laut. Tol Laut. Semarang Demak. Oh kan Mas Asim jangan-jangan berpikir Semarang Demak kan udah dibuka, udah selesai. Oh itu prank. Oh prank. Oh itu prank. Nggak dibuka sampai sekarang. Bukan. Di Semarang Demak itu yang dinamakan Tol Laut itu sebenarnya di seksi 1. Seksi 1 itu dari mulai Terboyo sampai Sayung. Itu 10,7 km. Ini belum dibangun. Oh, belum ada jalurnya. Ini belum dibangun, ini prank nasional. Padahal yang macetnya kan di situ. Justru di sini yang sebenarnya dipakai untuk
menanggulangi banjir karena itu kan namanya giant sea wall itu loh. Iya, Nah, iya. yang Buat nutupi sekarang airnya. yang sekarang Sayung sampai Kadilangu, sampai kok Kudus, sampai lingkar luar Demak tok. Belum sampai. Sampai lingkar luar Demak tok ini section 2. Section 2-nya cuman 15 km. Ini sebenarnya berpengaruh terhadap macet, iya. Tetapi tidak berpengaruh apapun terhadap banjir. Karena itu ada di sini sebelah kanan, kalau ke arah Kudus sebelah kanan Jalan Pantura. Kalau kita mau menangani banjir sebenarnya yang di kiri Pantura. Buat nutupi airnya. Iya, ini kenapa dibuka ditutup karena ya nek ora dibuka-buka. Ini kan masyarakat nanya, ini kan sudah jadi, kok mana kok nggak jadi. Nah, sekarang seolah-olah jadi, padahal inti dari tolnya Semarang Demak itu sebenarnya ada di 10,7 km. Yang di dari section pertama itu. Apa namanya, Semarang sampai Sayung itu. Iya, Mas Asem. Nah, itu kalau di situ sebenarnya bukan hanya masalah tanggul. Tapi karena di situ nanti ada 3 polder. Oh, ada poldernya juga. Ada poldernya. Berarti kayak depan Tawang itu, polder Tawang itu. Iya, jadi nanti ketika kemudian kayak kemarin curah hujan itu, air tidak bisa mengalir ke banjir Kanal Timur karena sudah penuh, ke Kali Babon sudah penuh. Kan kemarin itu kan kalinya penuh. Iya. Nah, ketika kalinya penuh, yang turun hujan di Semarang dan sekitarnya itu banyune mau lari kemana? Nggak ada. Harusnya kan dilarikan ke polder. Itu satu. Jadi belum mau dibuat itu. ini belum. Jadi makanya infrastruktur penanggulangan banjirnya belum dibuat. Ini kalau bilang tol Semarang Demak itu udah selesai, itu prank nasional. Itu belum. Yang section kuncinya, itu belum dibuat. Belum dibuat sama Jadi, sekali. kalau bagi anak-anak muda kan selak pengen mampir di rest area di pinggir laut. Iya, bisa selfie. Barangnya rong enek kuwi. Barangnya belum ada. Dibangun aja belum. Emang berarti yang baru dibuat yang malah justru yaitu memperlancar, tapi fungsinya belum maksimal. Ya penting, tapi ya nggak penting-penting amat gitu. Ini yang kedua Semarang Harbor. Semarang Harbor itu dari mulai utaranya Semarang Utara, berarti utaranya bandara sampai Mangkang. Itu juga sama. Tol pelindung. Iya, sama. Nanti kemudian dibangun di situ, kemudian di situ juga ada poldernya juga. Nanti sistem-sistemnya di sana. Lah karena drainasenya banyak yang belum connecting, terus kemudian ada macam-macam, ada ini itu. Ternyata kemudian belum selesai. Nah, itu kan salah satunya. Nah, ini berarti kalau misalnya gini, itu tugasnya pusat. Kalau itu kan tol itu kan pusat. Nah, kalau yang di daerah emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Pak. Misalnya benerin apa gitu, Pak. Ini kan kayaknya kemarin kayak yang di Unisula itu sedotannya macet atau apa gitu, nggak di-update apa gimana itu, Pak? Itu kalau saya ini rada serius ini, Mas Asem. Rada seriusnya gini. Indonesia itu cenderung memilih penyelesaiannya itu selalu membandingkannya itu dengan Nederland, dengan Belanda. Kalau Belanda itu bisa di bawah laut bisa tidak banjir begitu. Soalnya pertama Belanda disiplin, disiplin disedoti terus, banyunya itu airnya itu disedoti terus, dipompa terus. Gitu. Nah, kita ini gimana mau disiplin? Duitnya mahal, masyarakat buang sampah sembarangan macam-macam. Yang kedua, di sana kan anggarannya unlimited. Kalau mau menyamakan dengan Belanda itu adalah negara dengan pajak tanah per meternya itu termahal di dunia. Kalau monopoli Belanda mahal itu. Monopoli mahal. Monopoli Belanda pasti mahal itu. Nah, itu masalahnya di situ. Soalnya masalahnya di situ. Nah, kalau saya secara pribadi sebenarnya pingin kita ini menggunakan pola kebijakan penanggulangan banjirnya itu yang menyatu dengan alam.
Contohnya begini, tadi kan kita bicara banjir karena airnya sudah nggak bisa masuk ke banjir kanal. Iya. Nah, problemnya adalah air itu semuanya pengen dilarikan ke sungai. Seharusnya kita sebanyak-banyaknya memasukkan air ke dalam tanah. Namanya kalau dalam teori Eropa water attachment, nggak perlu bendung, nggak perlu waduk, tapi bendung dan waduknya itu seluruh muka bumi. Oh, makanya bikin biopori apa? Iya, nah itu. Sebenarnya di Indonesia ada aturannya namanya KAD, koefisien dasar bangunan. 60% tanah yang akan kita buat rumah itu boleh ditanam, boleh dibangun rumah. Tapi 40%-nya kan harus ruang terbuka. Di dalamnya harus ada sumur resapan. Nah, kalau kita ke Jolan, ke Jogja, itu coba sekali-sekali ngelongok di drainase. Di drainase itu per 1 meter per 1 kilo itu ada base beton di dalam drainasenya itu yang setiap waktu dilakukan maintenance pengerukan. Apa itu base betonnya itu untuk meresapkan. Jadi air drainasenya itu tidak dibuang ke laut, tapi masuk ke dalam. Tapi masuk ke dalam. Oh, itu dikeruk karena jadi lumpur biasanya nggak bisa masuk gitu ya, Pak? Iya, aku di rumah itu seluruh genteng tak hubungkan dengan talang, talangnya turun ke bawah dimasukkan ke tanah dan cukup hanya ya 1 meter kali 1 meter kita pasangi, nggak rumit-rumit amat. Itu ternyata hujan deras kayak begitu itu paling menggenang sebentar terus langsung lagi. Oh, berarti emang kalau mau pemerintah daerah harusnya bisa hadir di situ. Bikin undang-undangnya atau gimana itu? Oh, ya eksekusi sampai eksekusi membuatnya juga bisa. Artinya kita membuat resapan yang berbasis rumah tangga bisa. Ini satu. Kalau kemudian kita berbicara pemerintah daerah yang tidak berbicara pemerintah pusat. Yang kedua sebenarnya sekarang ini kan unik-unik itu kalau jalan di ini apa namanya apa itu Lores Simpang 5 itu loh kali apa jenenge kuwi. Oh itu sepanjang sungai yang menuju Masjid Agung itu loh Kartini Jalan Kartini itu itu kan unik itu tadinya itu kan taman di sebelah sungai kiri kanannya tamannya tadinya taman bener sekarang sekarang beton semua. Jadi salah satu yang menyebabkan parahnya kota Semarang kemarin adalah yang banyak tadinya paving, ada celah, ada macam-macam, ada tanah itu sekarang dibetonisasi, diaspalisasi. Iya, termasuk di dekat rumah saya, Pak, di daerah Palebon itu ada lapangan bola, Pak. Udah bagus lapangan bola, anak-anak main bisa di sana gitu. Di beton jadi lebih estetik, tapi kan air nggak bisa masuk semua. Itu. Dan itu semua. Dan itu banyak sekali. Artinya yang namanya penataan apa itu namanya penataan tata ruang kota. Trotoar atau zona-zona pejalan kaki dan sebagainya itu kecenderungannya memilih beton dan aspal. Oh, padahal harusnya bisa paving. Bisa paving. Coba kita lihat Surabaya. Ya kita membandingkan apple to apple gitu ya. Surabaya itu kan tadinya lebih ekstrim banjirnya juga. Oh iya. Nah, tadinya tapi kan sekarang karena basic taman kotanya itu semuanya tanah, ya mereka jadi resapan. Apalagi kalau di tanah itu, di taman-taman itu ditambahi sumur-sumur resapan besar. Oh, keren itu. Sebenarnya keren. Jadi sebenarnya di Pantura ini di Jawa Tengah ini kan ada 17 kabupaten kota termasuk kota Semarang, Kudus, Pekalongan itu yang sudah disebut dengan zona merah pengambilan air tanah. Oh. Jadi udah nggak boleh ngambil air harusnya tanah. Nggak bisa. Iya, tapi kan sekarang kan kalau masyarakat sih sudah nggak bisa nggak ngambil di situ, ngomong airnya sudah asin. Iya. Tapi kan perusahaan-perusahaan terus hotel-hotel itu kan mereka kan tetap mengambil. Iya. Soalnya buat apa? Buat nyuci, buat nyiram, buat apa yang tidak terlalu butuh dirasa. Diminum, itu terus melakukan pengambilan. Nah itu harusnya pemerintah kabupaten kota dan itu masih bisa. Nah, kalau pemerintah provinsi harusnya gimana, Pak? Kan biasanya kalau misalnya di Jakarta nih, banjir aja yang disalahin gubernur gitu. Di mana itu yang disalahin gubernur. Lah ini kan di dekat kantor gubernuran kemarin itu banjir pol mentok ibaratnya gitu. Lumayan dalam walaupun kemarin ada yang lebih ekstrim di apa namanya? Dinar Indah, Dinar Elok. Itu kan tapi kan gara-gara tanggul jebol. Nah, ini kan gara-gara nggak bisa meresap gitu. Jadi sebenarnya karena
air itu kan tidak mengenal teritorial ya. Kalau bicara di Nar Elok itu kemarin kan airnya sebagian besar dari Ungaran, iya. Tanggul sungainya nggak kuat, jebol akhirnya. Iya, dan yang harus diketahui oleh teman-teman juga anak-anak muda ini bahwa yang namanya sungai itu nyaris tidak ada yang sungai itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Hampir seluruhnya sungai itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi. Ada sedikit aja yang menjadi kewenangan pemerintah kota itu. Kecil, iya. Nah, kalau kita ini kan sebenarnya provinsi punya kali Pemali sama Bodrikudo. Nah, sebenarnya pemerintah provinsi bisa hadir untuk apa? Ini mensinergiskan itu tadi. Kuncinya itu sungainya dinormalisasi, kedua airnya sebanyak-banyak dimasukkan ke dalam bumi. Itu kalau mau menggunakan madhab penyelesaian banjir dengan tidak mengandalkan pompa. Iya. Nah, itu diresapkan. Dimasukkan semuanya. Tapi kalau misalnya 1 meter tadi sekarang pemerintah provinsi malah rame bikin namanya Jateng Park. Oh, Jateng Park. Di Penggaron, Di Penggaron itu kan dibuka. Iya. Beberapa sih secara hitungan. Penggaron hutan. Iya, secara hitungan masih 30% atau 10% dari hutan, tapi di situ kan ya tetap ada jalannya ada yang diperkeras. Kalau sekarang saya main ke Lawu misalkan ke Tawangmangu. Tawangmangu itu 3 tahun berturut-turut banjir. Iya. Nah, tahun ini tidak banjir karena kita sudah belah-belah jalan di Tawangmangu itu untuk mendistribusi airnya. Itu tapi semakin parah. Kenapa? Karena di atas itu yang pembangunan wisata itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk merubah morfologi konstruksi tanah, tapi faktualnya kan munggah naik radi cor beton, belanya nggak bisa naik kalau pas hujan. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini yang harus disadarkan secara konteks masyarakat. Pemerintah provinsi juga bisa hadir di situ. Lawu banjir, Pak. Banjir. Berarti ngalir. Tawangmangu itu di depan terminal Tawangmangu, pasar Tawangmangu itu banjir. Sama seperti Wonogiri, namanya Pracimantoro itu tempatnya tinggi. Kalau kemarau tidak ada air. Tapi kalau musim penghujan begini banjir. Waduh. Namanya apa itu? Museum Kars. Museum Kars di tempatnya di gunung itu. Iya. Itu banjir, Mas. Kenapa? Karena airnya terhalang, masuk ke buminya itu terhalang. Kalau di sana, lah ya ibaratnya. Nah, kalau di sana, kalau di kawasan Kars rata-rata karena ada sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah itu biasanya terhalang, kotoran-kotoran tidak bisa diambil. Nah, itu. Ya berarti kalau misalnya masyarakat daripada nunggu pemerintah ya mungkin bisa bikin biopori ya, Pak? Kalau saya gitu, gerakan masyarakat ya. Kalau sekarang kan lagi rame misalkan bank sampah macam-macam itu. Iya. Ini untuk penyelamatan banjir kota Semarang itu menurutku seluruh rumah dianjurkan atau ayo kita buat gerakan memasukkan airnya ke dalam tanah. Itu kan emang harusnya ya memang air masuk ke tanah biar cadangan air kita di bawah juga ada berarti gitu ya. Betul. Pak? Iya benar. Jadi manfaatnya banyak, tidak hanya banjir. Terus kalau kemudian di bawah itu airnya itu dekat dengan permukaan, itu kan kalau panas itu kan evaporasinya kan tinggi. Jadi udaranya jadi lebih dingin. Tapi kalau ini panas langsung ngentang-ngentang, banyune nek ngesar kono. Ininya garing gitu. panas. Mantulnya panas. Jadi banyak sekali sebenarnya. Itu salah satu yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama masyarakat. Nah, ya orang guru nyalah netok karo pemerintah. Pemerintah juga salah nih gitu, nggak selesai itu tadi pakai prank barang gitu ya. Ternyata tak kira itu udah dibuka yang itu, Mak, kan. Oh, bukan. Banjir. Kalaupun kemacetan, titik paling macet itu kan antara Semarang Genuk itu sampai Sayung itu, Pak, karena di situ banyak pabrik-pabrik. Iya. Nah, tapi setelah itu ya macet, tapi ya nggak segitu macet daripada sini. Ternyata yang dibuka bukan yang sini, tapi yang sudah setelahnya. Kemarin menjadi seolah-olah hebat itu karena
proyek pembangunannya ada di sebelah timur. Pantura itu ada penambahan, ada proyek pembangunan kan. Pembangunannya itu di sebelah timur pintu tol. Nah, makanya gini kan biasanya macet. Ini ketika dibuka langsung. Tapi sesungguhnya inti tol itu ada di sebelah sini. Ya dia di Terboyong, Ngetan Sidik sampai pabrik apa itu pakan ayam itu. Ya di situ-situ. Iya, itu macet banget aslinya. Dan banjirnya di situ ya. Masalahnya kan di situ. Ada sungai kecil aja itu kan jebol terus itu, Pak. Ya, dan kita ini kan dilaporkan bahwa kita 100.000 lahan kritis. Sebenarnya kalau kemudian banjir rob ini dimasukkan dalam kategori perusakan lingkungan, perusakan alam itu berapa ratus hektar. Total hektarnya iya. Nambah ya. Iya, kalau kemudian tergenang air itu apa kemudian bisa dimanfaatkan? Wah, kritis banget itu. Kritis yang banget itu. Kalau cuman nggak ada pohonnya aja bisa tinggu tempat. Lah ini nggak dipakai tempat apa-apa. Bahkan banjir rob itu kan nggak cuma ngerusak ini tapi mesin juga rusak, alat-alat lebih destruktif daripada air biasa gitu loh, Pak. Iya. Jadi bencana itu kan yang sekarang di Jawa Tengah yang tinggi sekali itu kan jadi bencana banjir itu sepertiga bencana banjir nasional itu ada di Jawa Tengah. Ya Allah. Sepertiganya ada di Jawa Tengah. Tapi yang ramai Jakarta ya, Pak? Lah, soalnya Jakarta banyak media. Kalau di Jawa Tengah kan enggak. Itulah. Kita kan pecinta kedamaian. Enggak rame-rame gitu ya. Ya biasa wong Jawa. Wong lembah mana? Iya, lembah mana. Nurut banjiran. Pokoknya banjir nggak apa-apa, yang penting iso gojekan karo Pak Gubernur. Iya, itu boleh. Senang gitu ya, ketemu gubernurnya. Itulah usia kebahagiaan di Jawa Tengah lebih tinggi kalau gitu. Mungkin angka stresnya lebih rendah, tapi ya tetap banjir. Tapi enggak deh, paling tinggi kalau usia kebahagiaan tetap di Kang Emil. Di Bandung ya? Di Jawa Barat, di Bandung. Indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan. Soalnya di sana jumlah-jumlah ditemani sama Pak Gubernur. Dibuatin taman jumlah dan lain-lain. Iya, ditemani sama Gubernur. Oke itu Pak, habis ini kayaknya mau jogging-jogging sambil makan, kayaknya belum makan. Wah itu cocok. Walaupun sudah gemuk, memang harus ada asupan gizi dia. Iya itu tumbuh itu ke atas tidak ke samping. Itu iklan Pak. Ini kita bukan elemen, tapi Enmam. Renagen. Makasih Mas Asyik. Ya Pak, pamit dulu nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.